Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Ayah! Ternyata benar apa kata orang. Kalian telah menikah diam-diam. Ayah! Jangan sentuh aku, Kinam. Ayah, maafin aku! Karena aku sudah melupakan kau sebagai anakku. Maafkan kami, Pak. Kami terpaksa melakukan ini semua karena Bapak tidak pernah memberikan restu. Dan Bapak juga selalu menolak hubungan kami. Ya. Hei, kamu tahu kenapa, ha? Karena kau tidak sederajat dengan kami. Dan kau tidak pantas untuk menjadi mantuku. Kenapa, Pak? Karena saya orang miskin. Karena saya orang tidak punya. Dan orang yang bukan keturunan darah ningrat seperti keluarga Bapak. Ya, persis. Rupanya kamu sudah tahu. Tapi kau menebalkan muka kamu dan memaksa menikahi putri tunggalku. Kenapa? Hah? Kenapa? Camkan olehmu, Kinanti. Aku tidak pernah merasa menikahkan kalian. Dan camkan pula, aku tidak akan sudi menerima lelaki ini menjadi anggota keluargaku. Termasuk juga kau. Ayah! 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 Ayah, maafin aku, Ayah! Mana kau? Kalian boleh menikah dan bersenang-senang sekarang. Tapi lihat nanti, tanpa restuku, pernikahan kalian akan menjadi bencana belaka. Ingat itu. Ayah! Ayah! Kamu menebar Tuhanku dengan nyawaku. Maka bunuhlah aku, Ayah! Bunuhlah aku! Cepat kau menyingkir dari hadapanku, Kinanti. Cepat pergi, enyah kau. Atau karena aku anggap kau sudah tidak ada, maka akan kubuat kau benar-benar tidak ada dan tidak pernah hidup di dunia ini. Minggir! Kinanti! Dengar, kamu nggak boleh mati. Kamu nggak boleh mati. Dan juga janin yang ada dalam kandungan kamu. Dan kalau harus mati, biarkan aku yang mati duluan, sayang. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini surat untuk saudara Ramon, Pak. Bapak Ya, sendiri? Iya, terima kasih. Sama-sama.
jadi pulang hari ini? Habis mau gimana dong Kinanti? Kelihatannya kondisi Ma semakin parah. Kamu lihat ya? Aku juga bingung. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku harus pulang. Aku harus pulang sebelum aku... Tapi Mas, aku yakin kamu pulang bukan cuma hanya untuk ini. Maksud kamu? Aku masih ingat, seminggu yang lalu kamu menerima surat dari gadis yang bernama Tami. Kinanti. Tami itu adik sepupuku. Lagian di dalam surat itu juga kan dia bercerita kalau selama ini dia merawat emak, iya kan? Tapi perasaanku lain, Mas. Kayaknya Tami suka deh sama kamu. Itu kan cuma perasaan kamu aja. Perasaan kamu aja. Sayang, percayalah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintai kamu. Ya? Terus kenapa kamu nggak bawa aku ke sana? Sebenarnya aku mau ngajak kamu ke sana, kenalin kamu sama makku. Tapi kayaknya ini bukan waktu yang tepat, Kinanti. Coba kamu bayangin kalau saja tiba-tiba Mak tahu kita sudah menikah tanpa sepengetahuannya. Apa dia nggak shock? Kinanti, kasih aku waktu untuk menjelaskan ini semua sama Emak. Tapi Mas, aku pengen banget ketemu sama emak. Karena bagaimanapun juga janin aku kandung itu kan cucunya juga. Iya, Kinanti, iya. Tapi kampungku tuh jauh dan sangat terpencil. Jadi nggak mungkin ngajak kamu ke sana. Kinanti, kamu ingat pesannya Dr. Sanjoyo? Apa? Kamu harus menjaga janin kamu kan? Termasuk kamu nggak boleh melakukan perjalanan jauh. Ya? Tapi kamu harus janji sama aku. Apa? Setelah bayi kita lahir, kamu harus kenalin keluarga kamu sama aku. Iya sayang, iya. Yuk. Suatu saat nanti kita ketemu Ma bareng-bareng ya. Aku mengerti, Mas. Mobil jemputanmu sudah menunggu. Dan percayalah, aku akan setia menunggumu di sini. Aku nggak akan lama, Kinanti. Aku nggak akan lama. Percayalah, aku mencintaimu. Yang banyak ya. Mak. Mak. Ma, Ramon. Mak. Ramon. Anak emak. Ramon. Aku pulang, Mak. Aku pulang. Aku pulang buat emak. Ramon, emak rindu sekali. Emak rindu. Mak, kenapa? Setahun ini, emak sering sakit. Kau baik-baik saja? Seperti emak lihat. Kau tampak sehat. Kau tambah semakin dewasa. Dan kau mirip sekali dengan mendiang ayahmu. Mirip sekali. Iya, Mak. Bang Bandi. Mon. Akhirnya kamu datang juga. Ini siapa, Mak? Kau masih ingat dia? Dia adalah Tami, putri tunggal pamanmu. Teman sepermainanmu sewaktu kau masih kecil. Kau masih ingat? Oh iya. Ini anak yang cengeng itu kan, Mak? Sudah besar dia, Mak. Wah. Bang Ramon bisa aja. Tolong antarkan Tami pulang ya. Iya, Mak. Sejak kemarin dia sudah menjenguk emakmu. Iya, Mak. Bang Bandi, aku titip tas ya. Ini Bang. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Ayo, Mak, tidur lagi. Tami, makasih ya. Kamu udah ngerawat emak selama ini. Soalnya aku dengar kamu yang ngerawat emak kalau penyakit emak kambuh. Itu kan sudah jadi kewajiban saya, Bang. Iya, tapi terus kenapa kamu nggak telepon aku sih? Abang kayak nggak tahu aja. Jangankan untuk telepon, alamat rumah aja kita nggak tahu. Itu pun baru tahu kemarin. Bang Bandi yang kasih tahu.
Iya, alamat yang abang kasih kemarin itu alamat kos-kosan abang sekarang. Iya. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Abisnya nggak ada yang mau. Iya, gimana ada yang mau? Kamu ngeliat cowok aja kayak ngeliat buaya. Apaan sih? Tami, Rasain. tunggu. Tami, Pokoknya kamu harus menikah dengan si Tami itu. Bang, jangan bercanda, Bang. Kami tidak pernah bercanda-bercanda, Mon. Tak pernah. Keluarga kita tak pernah bercanda dengan perkawinan. Dan kamu tahu sendiri. Kita semua selalu menentang hal-hal seperti itu, Mon. Mon, kamu itu sudah waktunya menikah. Umur kamu udah 25 tahun, Mon. Dan para pemuda di kampung ini, yang seumuran dengan kamu, mereka rata-rata udah pada nikah, Mon. Malah beberapa udah pada punya anak. Tapi saya masih kuliah, Bang. 2 semester lagi saya lulus. Lagian saya tidak berniat untuk menikah dengan Tami. Dengar, Mon. Kami akan sangat senang jika kamu menjadi sarjana. Tapi kami akan lebih senang lagi kalau kamu menjadi seperti dulu, Mon. Iya, Bang. Iya. Tapi kenapa mesti Tami, Bang? Kenapa, Bang? Dia itu putri tunggal dari paman kita sendiri. Selain kriteria yang aku jelasin ke kamu tadi, ini juga demi amanat. Bang, Mon, jangan kamu membuat ayah marah. Kamu mau ayah bangkit dari kubur karena dia tahu salah seorang anak lelakinya tidak mengindahkan amanat yang ia wanti-wanti sebelum dia meninggal dunia? Kamu mau, Mon? Dan kamu lihat ibu, besok atau lusa dia juga mungkin akan meninggalkan kita, Mon. Apa kamu gak mau? Berkorban sedikit aja. Sedikit aja, Mon, supaya dia bisa berbahagia. Hah? Ayah dan paman telah membuat kesepakatan. Mereka berencana untuk mengawinkan kamu dengan si Tami. Tapi sayang, Mon. Sebelum kesepakatan dan keinginan itu tercapai, ayah terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan asal kamu tahu, dulu itu, selain ayah merasa berhutang budi, ayah juga berhutang nyawa kepada Paman Hariman. ayo, Sita. Minggir. Jangan. Kau mau membunuh abang iparku? Berapa hutangnya? Hitung. Dan besok pagi bawa ke kantorku. Setelah dipotong hutang-hutangmu pada bank yang notabene aku direkturnya. Selisih sisanya akan kubayar lunas tanpa dipotong sen pun. Mengerti kamu? Iya. Tinggalkan dia. Ayo cabut. Tidak apa-apa, Bang. Tidak, Hariman. Untuk ada kamu. Kembalikan boneka aku, ambil sendiri. Ramon, ayo tangkap aku. Nih. Alangkah indah persaudaraan dan persahabatan kita ini, Hariman. Lihat mereka, Bang. Si Ramon dan si Tami. Begitu akrab. Kalau Abang setuju, persaudaraan dan persahabatan kita pererat melalui mereka. Baiklah, aku mengerti. Bu, Ibu dengar sendiri kan? Ya. Karena ini demi persahabatan dan persaudaraan kita. Demi Tuhan, aku ingin si Ramon dan si Tami itu kelak menikah. Dan sampai sekarang, aku masih ingat betul bagaimana amanat yang disampaikan oleh ayah kepada emak dan aku waktu itu. Bang, itu kan basa-basi ayah sama Paman Hariman dulu, Bang. Lagian kalau misalnya bicara basa-basi, saya pikir sekarang sudah cukup, Bang. Dengan tanpa saya harus menikah dengan Tami. Lagian, ayah kan sudah lama meninggal, Bang. Jadi, amanat itu bisa dilakukan, bisa tidak. Mudah kan, Bang? Keterlaluan kamu, Ramon. Itu sama saja kamu mengenci kuburan ayah kamu sendiri. Di mana hati nurani kamu? Di mana, Ramon? Di mana? Kamu memang lebih pintar dari kami, Mon. Kamu orang kota, dan kamu calon sarjana.
Tapi itu semua bukan berarti kamu bisa menyepelekan kami yang orang kampung, Ramon. Kau sudah punya pilihan lain, nak. Belum, Mak. Belum. Mak, yang penting sekarang Emak sembuh dulu ya. Setelah itu, baru kita bicara itu lagi. Sebelum kau menjawab, Mak tidak akan tenang. Mungkin memang amanat itu terlalu berat untuk kau laksanakan. Dan Mak tidak akan memaksa. Mak. Baiklah, Mak. Baiklah. Aku akan menikahi Tami. Menikah dengan aku. Kini terjawab cinta yang lama terpendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Kini terjawab cinta yang lama terpendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Bertahun-tahun ku memendam rasa cinta, takut cintaku bertepuk sebelah tangan. Ku sembunyikan rasa cintaku padamu, agar diriku selalu dekat denganmu. Ku jaga persahabatan agar jangan jadi renggang. Kini terjawab cinta yang lama ku pendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Kini terjawab cinta yang lama ku pendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Kini terjawab cinta yang lama ku pendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Bertahun-tahun ku juga memendam rasa, karena takut hanya ku yang jatuh cinta. Aku tutupi rasa cintaku padamu, agar aku selalu berdua denganmu. Ku jaga persahabatan agar jangan jadi renggang. Kini terjawab cinta yang lama ku pendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Kini terjawab cinta yang lama ku pendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Sedari dulu diriku mencintaimu, sudah lama kita tidak pernah bertemu. Sungguh diriku sangat merindukanmu, takkan pernah diriku hianati cinta. Ku jaga persahabatan agar jangan jadi renggang. Kini terjawab cinta yang lama terpendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan. Kini terjawab cinta yang lama terpendam, namun kini telah menjadi sebuah kenyataan.
Ya, seperti yang saya bilang, jagalah kandungan Nyonya. Karena terus terang saja, kandungan Nyonya semakin hari semakin lemah saja. Makasih ya, Dok. Saya akan memperhatikan saran dokter. Iya. Susan, saya baru pulang dari kampung dan pembantu saya mengatakan kalau Kinanti masuk rumah sakit. Puas? Apa sekarang abang puas mendengar nasib Kinanti? Abang tahu, setiap hari Kinanti menunggu kabar dari abang. Dia sangat mencemaskan abang dan keluarga abang. Belum lagi kandungannya yang lemah. Dia menjadi ketakutan, Bang. Sekarang apa yang dia takutkan telah menjadi kenyataan. Maksud kamu? Kinanti keguguran, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang. Kinanti. Maafkan aku, Kinanti. Bang, Kinanti sahabat terbaikku. Jangan pernah kau sia-siakan cintanya yang begitu besar padamu, Bang. Dan juga aku mohon, jangan pernah kau sia-siakan pengorbanannya. Aku mohon, Bang. Aku mohon. Gak akan pernah, Susan. Gak akan pernah. Karena demi Tuhan, tanpa dia, hidup aku tidak akan berarti apa-apa. Sudah lama sekali Mak meninggalkan rumah ini. Iya, Mak. Dan Mak tidak akan meninggalkan rumah ini lagi, Mak. Mak akan sehat walafiat. Mak tidak mau duduk di kursi roda ini lagi, Bandi. Seperti yang kamu bilang kan, Mak sehat walafiat, Mak tidak lumpuh. Mak, yang bilang Mak lumpuh itu siapa? Kursi roda ini, Mak, cuma ngebantu agar Emak nggak capek kalau berjalan. Iya. Di mana suamimu? Sudah seminggu ini Mak tidak melihatnya di rumah sakit. Hei, kenapa wajahmu murung begitu? Tami ke dalam sebentar ya, nyiapin bubur buat makan emak. Iya. Kau belum jawab pertanyaan Emak, Tami. Halo sayang. Mas. Kamu kok makin cantik aja. Mas bisa aja. Aku bawa ini. Makasih. Kamu selalu aja membuat aku bahagia. Tentu sayang. Sampai kapanpun aku akan buat kamu bahagia. Lucu banget. Iya. Bukan main. Dan Anda boleh pulang sekarang juga. Bener, Dok. Iya. Biarkanlah dokter lain yang lebih berpengalaman dari saya yang akan merawat Anda setiap saat. Dokter lain? Ya, benar. Dokter cinta yang bernama Ramon. Dokter bisa aja. Tapi ingat,
kontrol harus berjalan. Besok saya tunggu di ruang praktek, ya? Iya. Tentu dokter. Ingat ya? Iya. Ya, Terima kasih dokter. Makasih. Ya. Alhamdulillah, kenyang. Kau kenapa, Nak? Nggak apa-apa kok. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Mailbox sih. Bang Ramon, maafkan. Aku mengganggu. Saat ini, aku telah hamil. Betapa aku bahagianya, Bang. Begitu juga Emak dan Bang Bandi. Kuharap Abang pun bisa bahagia seperti kami sekarang ini. Emak rindu sekali padamu, Bang. Tami, Mas, maafkan aku, Tami. Maafkan aku, Tami. Mas, ini kopinya nih. Iya, aku tidak bisa membaca surat ini. Tadi Mas buang apaan sih? Oh, itu biasa. Selembaran dalam koran, promosi murahan gitulah. Oh ya, kamu jadi dokter kan nanti siang? Ya tentulah sayang. Kamu ada waktu nggak? Pasti dong, buat kamu masa nggak punya waktu sih? Kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Oke, iya. Apakah kau tahu? Oh isi hatiku. Tunggu! Apakah kau tahu? Oh isi hatiku. Ada rasa debar-debar. Pak Pos, Iya, apa ada surat buat saya? sebentar ya. Getar-getar cinta. Nggak ada tuh, Neng. Permisi, Neng. Getar-getar cinta. Getaran asmara. Bergetar tubuhku bila Ini untuk kebaikan dan keselamatan jiwa Anda, Nyonya. Melihat kondisi, sebaiknya Nyonya tidak usah mengandung lagi. Selain akan mengalami hal yang sama, saya juga khawatir justru akibatnya akan sangat fatal. Maksud dokter? Rahim Nyonya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengandung, Pak. Enggak, dokter pasti bohong kan? Dokter pasti salah mendiagnosanya kan? Dokter bohong! Dokter pasti bohong! Saya berharap seperti itu juga, Nyonya. Mas, Dok, apa tidak ada cara lain, Dok? Untuk sementara, hanya itu yang dapat saya sarankan untuk kalian berdua. enggak Mas, enggak. Kinanti, percayalah Kinanti. Aku akan tetap mencintai kamu, apapun yang terjadi. Itu berarti aku udah gagal menjadi istri kamu. Gagal? Karena kamu nggak bisa ngasih aku anak. Kinanti, Kinanti. Kamu salah nilai aku kalau gitu. Mas, kamu cari lagi perempuan yang bisa membahagiakan kamu. Enggak, Kinanti. Enggak. Aku udah sangat bahagia hidup sama kamu. Jadi aku nggak perlu cari perempuan lain. Kamu gak nyesel, Mas? Enggak, sayang. Sayang, sudahlah. Jangan nangis lagi, ya.
Makasih, Mas. Ada, Pak. Nggak ada, Neng. Permisi. Duhai kekasih, duhai kekasih, kapan kau kembali? Duhai kekasih, lama kau pergi meninggalkan aku. Kapan kembali? Tersirat di hati, kau mendua hati, kau mencintaiku karena terpaksa. Coba katakan, coba kau katakan, lama kau pergi meninggalkan aku. Kapan kembali? Duhai kekasih. Tersirat di hati, kau mendua hati, kau mencintaiku karena terpaksa. Coba katakan, coba kau katakan, lama kau pergi meninggalkan aku. Duhai kekasih, duhai kekasih, kapan kau kembali? Duhai kekasih, lama kau pergi meninggalkan aku. Kapan kembali? Duhai kekasih. Pagi, Pak. Pagi. Ada surat buat Bapak. Makasih. Permisi. Sungguh ku kecewa. Akhir-akhir ini aku selalu melihat Mas Ramon membakar surat. Surat apa dan dari siapa ya? Sungguh kecewa, sungguh aku kecewa, sungguh aku kecewa, diriku oh ternoda. Sungguh ku kecewa. Inilah keputusan yang harus aku ambil, Tante. Maafkan aku, Tante. Maafkan aku. Aku
aku tidak bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya? Maaf, Bapak agak telat. Ini surat dari Jakarta. Permisi, Neng. Iya. Bang Ramon. Bang Ramon. Tami, surat ini merupakan surat pertama sekaligus surat terakhir buat kamu. Melalui surat ini pula, aku bermaksud menceraikan kamu, Tami. Karena sesungguhnya, aku sudah memiliki pilihan lain di Jakarta. Maafkan aku, Tami. Semoga kau mengerti, Tami. Tertanda, Ramon. Kenapa kau berdusta padaku, Bang Ramon? Kenapa kau menceraikan aku ketika aku sedang mengandung anakmu? Kenapa? Ku merana, kini aku jadi merana. Ku kecewa, kini aku jadi kecewa. Karena cinta. Cepat, Pak. Ya, jangan susah ini, Non. Sabar, Non. Iya. Ayo, Mbak, ayo. Atur nafasnya, Mbak. Ya, sedikit lagi, Mbak. Sabar ya, Mbak, ya. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Cepat, Mbak. Apa yang dilakukan? Cepat, kereta mau lewat. Cepat, aduh. Ayo cepat, kereta mau lewat. Ayo cepat. Alhamdulillah. Tami. Emak. Maafin Tami ya, Mak. Maafin Tami. Apa yang kau lakukan, Mbak? Waktu itu Tami nggak tega ngebangunin emak. Kami tahu emak bukan tipe orang yang bisa tidur lelap. Jadi Tami nggak tega ngebangunin emak. Tami. Sudah lama. Ya. Anakku, Mak. Lihatlah, Mak. Dia lucu kan? Bidan Asih bilang kalau aku dan anakku sehat. Bang Bandi, anakku lucu ya? Iya, mirip kamu. Sini biar aku aja. Iya. Pinem. Mak. Sini bubuannya. Nggak dikasih minum Tami. ya sama mama. Ayo kita pulang. Tapi Apa? Tami menantumu? Apa aku tidak salah dengar? Maaf, Paman.
Sebenarnya maksud paman apa? Masih juga kau bertanya? Dengar Bandi, di kampung kita telah menyebar kabar tentang si Tami yang melahirkan di jalanan dan hanya ditolong oleh para tukang beca. Mau taruh di mana mukaku ini? Mau taruh di mana? Maafkan kami, Hariman. Kakak mudah saja minta maaf padaku. Tapi apakah kakak mampu mengobati luka hati si Tami? Apa maksudnya? Si Ramon, setelah membuat anakku tanpa kabar berita dan membiarkan dia hampir mati saat melahirkan di rel kereta api, sekarang dia mengirimkan surat cerai kepada si Tami. Aku menemukan surat ini di kamar si Tami. Jadi, Ramon mengirimkan surat talak. Ya, sungguh hebat anak bungsumu dan calon sarjana itu. Mulai detik ini, lupakan kalau si Tami pernah menjadi menantu. Ayah! Dan begitu juga aku, yang pernah menjadi adikmu. Paman, apakah tidak ada cara lain selain memutuskan tali keluarga di antara kita, Paman? Jangan pernah kau ajari aku, Bandi. Ajari saja adikmu yang tidak tahu adat dan tidak tahu budi pekerti itu. Baiklah, Hariman. Kalau memang itu maumu, lupakan kalau kita pernah bersaudara dan pernah terlahir dari rahim yang sama. Sudah. Ayo, Bandi, kita pulang. Iya, Mak. Mak, tunggu, Mak. Bang Bandi, Mak. Manusia. Tami? 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 Ayah, Ibu, Tami pergi. Jangan tanya apa dan kenapa. Karena Tami sendiri nggak tahu harus pergi kemana. Maafkan Tami, Bu. Sedikit pun Tami nggak bermaksud untuk menyakiti hati ayah dan ibu. Tami dan bayi Tami hanya memerlukan sebuah ketenangan hidup. Walaupun Tami sendiri nggak tahu ketenangan seperti apa yang kelak akan kami dapatkan. Tami, Andaikan kau detik ini masih bersama, hatiku takkan luka separah ini. Andaikan kau detik ini masih bersama, diriku tak tersiksa seperti ini. Oh, mengapa kau tinggalkan aku sendiri, menangis setiap hari, hatiku sedih sepanjang hari, terasa sunyi dunia ini tanpa dirimu. Oh Tuhanku, tunjukkan jalan bahagia. Andaikan kau detik ini masih bersama, hatiku takkan luka separah ini.
takkan luka, takkan luka separah ini. Andaikan oh detik ini masih bersama diriku, tak tersiksa, tak tersiksa seperti ini. Andaikan oh detik ini masih bersama, hatiku takkan luka, takkan luka separah ini, takkan luka separah ini, takkan luka separah ini, takkan luka separah ini. Demi cinta dan kesetiaan ku hadapi segala derita. Demi cinta padamu kasih, kan ku tanggung penderitaan. Demi cinta duhai sayang, kan ku tahan semua siksaan. Siapa ya? Kamu? Kak Marina. Ya ampun, kok hujan-hujanan? Ayo dek, yuk. Ayo masuk. Aduh, kasihan nih. Akan berakhir segala penderitaan. Oh Tuhan, kabar. Kamu kenapa sih hujan-hujan bawa anak kamu? Kasihan kan anak kamu jadi kedinginan. Iya sih, Kak. Begitulah ceritanya Kak Marina. Ya, itulah misteri kehidupan, Dek Tami. Tak seorang pun tahu apa dan bagaimana masa depannya. Ya, kita hanya sebagai manusia lemah hanya mampu berusaha untuk menatanya menjadi lebih baik. Oh ya, kau tahu deh, saat bertemu dan aku membantumu melahirkan tempo hari, saat itulah dalam kehidupanku untuk pertama kali aku menyebut nama Tuhan. Dua kali aku bertemu dengan Kak Marina. Tapi dua kali juga aku dan bayiku diselamatkan olehmu. Bukan aku, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan kalian. Oh ya, aku di sini tinggal sendiri. Ya, jika kamu mau, kamu tinggal sama aku. Terima kasih, Kak. Karena rasa cinta ibu pada ayahmu, ibu akan memberi kamu nama Ramon. Ya? Hei, tidur? Iya. Oh ya dek, saya mau pergi ke kota sebentar. Ada sesuatu yang pengen saya beli, termasuk makanan dan susu bayimu. Ya? Iya. Mari, Dek. Iya. Kak, tunggu sebentar. Tunggu ya. Ini, Kak. Siapa tahu ini bisa membantu kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Tidak, Tami.
tabungan kakak masih ada cukup lah untuk keperluan kita sehari-hari. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Ambil aja. Enggak, kamu simpen aja perhiasanmu ini ya. Siapa tahu suatu saat kamu akan memerlukannya, ya. Kakak pergi dulu ya. Iya. Kak Marina, apa aku boleh titip sesuatu? Apa ya? Surat. Boleh, kakak tunggu ya. Tunggu sebentar ya. Surat. Bos. Ada surat, Neng. Ini. Mari, Neng. Pak, makasih ya. Iya, Neng. Kayaknya surat ini sangat penting. Jangan-jangan aku harus menelpon Mas Ramon. Ih, Mas Ramon kan ada ujian hari ini. Apa yang harus aku lakukan ya? Apa aku harus membuka surat ini? Enggak, ini untuk Mas Ramon dan bukan untuk aku. Tapi bagaimana kalau surat ini benar-benar darurat? Surat ini untuk Mas Ramon. Tapi kan aku istrinya dan aku berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bang Ramon. Surat cerai sudah kuterima. Walaupun pahit terasa, tapi aku pasrah. Hanya saja yang perlu abang tahu, anak abang sudah lahir dengan selamat. Walaupun tanpa ayah di sisinya, aku akan membesarkan menjadi anak yang berguna. Wassalam, Tami, mantan istrimu. Ramon munafik! Membohong! Aku benci kamu! Aku benci! Lulus! Gue lulus! Aku benci Ramon! Aku benci Ramon! Aku benci Ramon! Kecewa diriku, oh Fernanda. Sungguh ku kecewa. Kok gelap-gelapan gini sih? Kinanti, apa yang terjadi sama kamu? Lepasin aku! Kamu bohong! Pantas saja aku telepon kamu dan handphone kamu nggak pernah aktif. Dan kamu nggak ngejagain makan di rumah sakit. Malah nikah sama Tami. Kinanti, handphone aku jual buat biaya emak. Emak kan butuh biaya, Kinanti. Bohong! Itu pasti biaya pernikahan kamu kan? Sebentar. Aku pengen ngejelasin ini semua. Tapi waktunya... Nggak perlu! Nggak perlu! Jelas-jelas kamu udah menikah sama dia dan mempunyai anak dari dia. Anak? Maksud kamu? Kamu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih? Demi Allah, Kinanti, aku nggak tahu masalah anak itu. Kamu tega, Mas. Kamu tega. Kamu tega mengirimkan surat cerai sekejam itu pada dia. Dan kamu nggak mau mikirin apa nasib istri kamu dan anak kamu. Dia perempuan, Mas. Aku juga perempuan. Jelas. Kinanti, maafkan aku. Nggak perlu. Permintaan maafmu nggak perlu. Sayangnya bukan hanya kamu yang merasa berdosa, Mas. Tapi aku juga merasa berdosa. Karena telah memisahkan kamu dengan anak istri kamu. Harusnya aku yang diceraikan kamu. Bukan dia. Ngomong apa sih kamu, Kinanti? Betapa malangnya diriku. Aku berikan seluruh cinta pada suamiku.
Sehingga aku berani berbuat durhaka terhadap orang tuaku. Tapi apa, Mas? Apa balasannya? Apa ini karma buat aku? Kalian boleh menikah dan bersenang-senang sekarang. Tapi lihat nanti, tanpa restuku, pernikahan kalian akan menjadi bencana belaka. Dari dulu aku rela kamu menikah lagi. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Aku nggak bisa memberimu anak. Kinanti, Kamu harus jujur sama aku, Mas. Kamu harus jujur. Kinanti, aku terpaksa melakukan ini semua. Aku terpaksa demi kamu, Kinanti. Enggak, Mas. Enggak. Aku harap kamu pergi dari rumah ini. Pergi. Kinanti. Kini telah direngkuh dari tanganku kejam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berdoa dulu ya, Nak. Berdoa untuk ayah, Bu. Iya. Ya Allah, sayangilah ayah kami sebagaimana dia menyayangi kami. Amin. Sesungguhnya Engkau Maha Adil, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Amin. Terima kasih, Pak. Baiklah, untuk saat yang berbahagia ini, saya mengundang kepada orang tua Ramon untuk naik ke atas panggung. Terima kasih ya, sayang. Kamu telah membuat ibu bangga padamu. Ini semua berkat kerja keras Ibu. Sudah selayaknya aku berterima kasih pada Ibu. Karena tanpa Ibu, aku tidak mungkin berdiri di sini. Iya. Ramon? Pergilah, Nak. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Ya. Ayo, sayang. Ayo. Apa benar Kamarina tidak ingin ikut bersama kami ke Jakarta? Ya, Rina. Sekalian saja ikut kami. Dek Tami, rasanya berat sekali aku harus meninggalkan rumah dan kampung halaman yang penuh dengan kenangan ini. Jadi, biarlah aku di sini saja menunggu kamu sampai kembali. Iya, Kak. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Permisi. Oh ya, Kinanti. Nanti malam aku diundang sama seorang relasiku untuk datang ke jamuan makan malamnya. Sekalian penggalangan dana untuk anak-anak yang berprestasi tapi kurang mampu. Kau mau ikut? Menarik sekali ya, Mas. Tapi aku sudah janji, Mas, sama Ibu. Mau nemenin ayah ke dokter. Astagfirullahaladzim. Iya ya, hari ini jadwal kamu ke dokter ya? Aduh, aku bisa lupa ya. Nggak apa-apa, Mas. Ini kan cuma check up biasa. Lagi pula, ayah kan kesehatannya udah berangsur-angsur baik. Syukurlah kalau gitu ya. Mas, gimana keadaan Mak? Sehat nggak? Emak. Kan Mas Mak. pernah janji ketemuin aku sama Emak. Kan aku lagi nggak hamil. Ya?
Iya sayang, kita ketemu nanti ya. Makasih. Detami nggak usah sungkan. Saya betul-betul ikhlas membantu Ramon agar kelak dia menjadi orang yang berhasil. Saya betul-betul kagum pada Detami yang telah berjuang membesarkan Ramon persis seperti ibu saya yang membesarkan saya tanpa seorang ayah. Maaf, memangnya ayah Mas kemana? Saya ditinggalkan ayah saya sejak saya usia 5 tahun. Oh, maaf. Sebentar, Detami. Pak Darmawan? Iya, saya pikir kamu lupa. Nggak mungkin, Pak Darmawan. Terima kasih. Saya sangat menghargai kedatanganmu. Oh ya, bagaimana kabar Nyonya di rumah? Baik sekali. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, saya perkenalkan pada seorang ibu yang anaknya sangat berprestasi. Oh iya, boleh. Ya, sebentar. Detami? Iya. Saya perkenalkan dengan Pak Ramon. Oh iya. Beliau ini seorang eksekutif yang sangat sukses dan beliau juga seorang donatur tetap di yayasan kami. Tami. Ramon. Bagaimana kalau saya tinggal dulu? Saya mau mengecek kesiapan panitia. Gak apa-apa kan, Pak? Silakan, Pak Darmawan. Tami, tolong temani Pak Ramon. Iya. Jadi, anak kita berprestasi, Tan. Anakku, Bang. Tapi bukankah aku juga ayahnya, Tan? Aku sudah lama tidak membiasakan diriku untuk memikirkan hal seperti itu yang bisa merusak pikiranku. Jadi, aku harap Abang juga bisa membantuku untuk melupakan hal-hal yang seperti itu. Tam, dia lahir ke dunia ini karena aku. Dari benih aku, Tam. Apakah aku pernah menuntut Abang? Apakah Abang pernah datang untuk melihatnya? Dan memberinya makan walaupun hanya sebutir nasi? Dan memberinya minum walaupun hanya seteguk air? Gak pernah kan, Bang? Dan Abang juga gak tahu gimana sakit dan susahnya waktu aku ngelahirin dia, kan, Bang? Siapa nama anak itu? Ramon. Ramon? Gak ada nama lain apa, Tam? Karena kamulah yang membuat dia terlahir ke dunia ini. Tapi harus aku akui, kalau di dalam hidupku, aku hanya mengenal satu nama pria. Dan nama pria itulah yang aku abadikan dalam perwujudan anakku. Seperti batu nisan. Nama orang itu akan tertulis dalam batu nisan. Kau boleh mengenalnya. Tapi jangan berani coba-coba. Kalau kau berharap orang itu akan hidup kembali. Tapi aku masih hidup, kan? Dalam diri aku. Tidak lebih. Apa anak itu tahu kalau ayahnya? Sudah di dalam alam yang abadi. Seperti batu nisan yang abadi. Maafkan aku, Bang. Tapi adakah jalan lain? Jika suatu hari nanti dia bertanya, di mana ayahnya? Dan siapa? Ibu. Ibu. Sayang. Ayah, kenalin, Om itu adalah donatur tetap di yayasannya Om Darmawan. Salim, sayang. Siapa namamu, Nak? Ramon, Om. Ramon. Sama kayak nama Om ya. Dari mana kalian tahu kalau kami ada di sini? Kami baca koran tentang prestasi cucu kami ini. Aduh. Kami ingin kamu pulang, Tami. Ayo. Tapi ada satu syaratnya.
ayah harus kembali berbaikan dengan mertuaku. Ya? Tami, bagaimanapun juga, mertuamu itu adalah kakakku satu-satunya. Bagaimana mungkin aku memutuskan tali silaturahmi? Iya kan, Ma? Terima kasih, ayah. Bagaimana kesehatan ibu kami, Dok? Saya sarankan berdoalah kalian untuk kedamaian beliau. Tami, mendekatlah. Iya, Mak. Iya, Mak. Kau sudah bertemu dengannya. Tapi Mak sudah tidak melihat lagi kemarahan atau kebencian di balik sinar matamu. Apakah aku harus? Iya, kau benar, Tami. Walau bagaimanapun, aku adalah seorang ibu. Kasih tahu ayahmu, Ramon kecilku. Nenek sudah mengampuninya. Ayahku, Nek. Nenek! Mak! Mak! Nenek! Mak, bangun, Gimana, Mak! Dok? Mak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma! Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi? Iya sayang, aku mimpi. Tapi mimpinya aneh sekali. Aku mimpi aku jatuh ke dalam sebuah kobaran api yang apinya aku buat sendiri. Tapi anehnya, tiba-tiba hawa panas yang membakar seluruh badan aku berubah menjadi sejuk. Sejuk? Iya. Sejuk yang dingin menusuk badan aku dan sangat sakit. Lalu entah kenapa aku ngerasa patut menerimanya. Ada surat, Tuan. Nggak mungkin. Ma! Ma, kenapa Ma pergi? Kenapa Ma pergi? Di saat aku sadar telah melakukan dosa besar sama Ma. Sekarang pintu maaf ini, apakah pintu maaf Ma masih terbuka untukku? Ma! Ma, di sudut langit mana, Ma? Sekarang aku harus menampung air matamu.
Ramon. Anakku. Sekarang kembalilah ke ibumu ya. Tapi ya, Tidak. Lihat. Ibumu sudah menunggumu. Oke? iya ya. Mas Ramon. Jangan bersedih, sayang. Semua sudah berlalu. Dan sebenarnya kita punya apa, Kinanti? Ada aku di samping kamu. Aku akan selalu mencintai kamu. Aku akan selalu menyayangi kamu. Manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan.